Dan tentu dari Pemda Provinsi Jawa Barat kami menyampaikan permohonan maaf kalau ada kekurangan, tapi yang jelas kami akan konsisten, Pak. Bapak minta maaf sama rakyat Jawa Barat. Ya, kepada warga masyarakat Jawa Barat apabila Bukan apabila, emang salah. ada kekurangan, ada Banyak bukan apabila. ya, Kami banyak kami kekurangan. menyampaikan permohonan maaf. Tapi komitmen kami, insya Allah kami bertanggung jawab. Belum juga dilantik, Kang Deddy Mulyadi sudah menunjukkan keberanian untuk memberantas oknum-oknum pengusaha yang selama ini merusak alam dan lingkungan. Keberanian ini sekaligus juga menunjukkan betapa ia mencintai alam Jawa Barat. Keberanian yang didasarkan cinta itu sesungguhnya bukan yang pertama lantaran ia terpilih menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi selama ini selalu menegur, melakukan dialog, bahkan menutup usaha yang bersifat merusak alam. Acap kali Kang Deddy Mulyadi beradu mulut, berdebat sengit, bahkan hampir adu jotos saat mendapati beberapa galian tambang di Jawa Barat. Atau bahkan beberapa kali Kang Deddy Mulyadi bersitegang dengan orang yang tengah menebang pohon secara serampangan. Seperti yang terjadi pada hari kemarin, Kang Deddy Mulyadi melakukan penggerebekan ke suatu lokasi tambang yang dianggap ilegal di bawah PT Lancar Jaya Sejahtera Abadi. Saat Kang Deddy Mulyadi datang, puluhan mobil truk pengangkut batu dan pasir berhamburan pergi tunggang langgang. Saat Kang Deddy Mulyadi mengecek galian yang di bawahnya, para petambang pada kabur, mereka ketakutan. Padahal menurut Kang Deddy Mulyadi, kalau tambang itu ilegal, kenapa mereka harus takut dan kabur? Menurut salah seorang petugas yang ada di lokasi, luas tambang tersebut luasnya kurang lebih dari 30 hektar. Sementara soal perizinan, kegiatan tambang tersebut sedang dalam proses perpanjangan izin. Beberapa orang yang ditemui Kang Deddy Mulyadi di lokasi pada kebingungan. Mereka ragu menjawab atau memang ia takut berbicara secara terus terang. Setelah mengamati dan menganalisis, lokasi tambang yang ada di Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang tersebut adalah ilegal. Sebab izin tambang yang tertera dalam surat izin berakhir pada tahun 2023 silam. Kang Deddy Mulyadi menyimpulkan bahwa tambang ini ilegal dan termasuk ke dalam pidana pertambangan. Kemudian Kang Deddy Mulyadi juga menjelaskan bahwa ia kecewa terhadap kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang membiarkan jalan-jalan rusak dan kotor. Kang Deddy Mulyadi juga meminta Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat untuk segera turun ke lapangan agar mengecek siapa pemilik tambang, bagaimana izin tambangnya, apakah ilegal atau legal. Kang Deddy Mulyadi menginstruksikan agar para aparat dan pejabat tidak hanya duduk di belakang meja, sementara kerusakan alam terus dieksploitasi oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Bahkan Kang Deddy Mulyadi mempertanyakan kinerja PJ Bupati Subang yang membiarkan perusakan alam ilegal di bawah tanggung jawab pemerintahan Kabupaten Subang. Kang Deddy Mulyadi juga bertanya soal kinerja Kades, aparat, dan camat setempat. Setelah dialog yang sedikit banyak memberi gambaran soal tambang itu, Kang Deddy Mulyadi membubarkan sopir-sopir truk dan para penambang. Namun, bukan Kang Deddy Mulyadi namanya jika dalam setiap gerakan tanpa memberi manfaat dan solusi. Sopir-sopir yang disuruh pulang dikasih uang sebesar Rp500.000 per mobil. Lalu sopir bergembira meskipun ia harus pulang tanpa muatan. Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa tambang tersebut merugikan warga. Orang yang bekerja tidak pernah kaya raya, sementara jalan-jalan menjadi rusak kena dampak. Belum lagi kerusakan alam dan potensi bencana di masa yang akan datang. Kang Deddy Mulyadi tidak habis pikir dengan kinerja aparatur negara di Provinsi Jawa Barat ini, membiarkan kerusakan alam terjadi sementara mereka tutup mata. Padahal potensi bencana dan kerusakan bisa mengancam kehidupan warga kapan saja.
Kegiatan sidak Kang Deddy Mulyadi tersebut tentu saja membuat aparat di Provinsi Jawa Barat mesti waspada, terutama soal kinerja. Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang selalu bersungguh-sungguh dalam bergerak dan bekerja. Tidak memiliki kekuasaan saja, Kang Deddy Mulyadi banyak melakukan gebrakan. Ia berani menutup tambang, melawan premanisme, dan sejumlah masalah sosial. Apalagi kini, sebentar lagi Kang Deddy Mulyadi akan dilantik menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat. Tentu saja ia akan lebih leluasa dalam melakukan penyelamatan alam, peningkatan kinerja aparatur negara, dan dalam menyelesaikan sejumlah masalah-masalah sosial. Tipologi pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi memang langka. Ia terbiasa bangun pagi, mengatur pola hidupnya secara disiplin. Ia berani berkata benar sekalipun harus berhadapan dengan orang-orang kuat dan garang. Kang Deddy Mulyadi melakukan itu semua dengan penuh keikhlasan dan cinta. Bagi Kang Deddy Mulyadi, kekuasaan memang ladang amal agar kita lebih banyak melakukan perubahan dan kinerja. Dengan kekuasaan, kemiskinan bisa diselesaikan, pengangguran bisa dikurangi, warga yang sakit bisa diobati, orang-orang tertindas bisa dibantu, dan alam yang rusak bisa dijaga dan diperbaiki. Dalam banyak momentum, Kang Deddy Mulyadi acap kali menekankan pentingnya kesadaran manusia terhadap lingkungan. Dalam diri setiap warga dan pejabat harus tertanam rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama dan alam. Ekosistem kehidupan yang dirusak dan tidak seimbang dalam falsafah hidup Kang Deddy Mulyadi akan banyak membuat kemadorotan bagi umat manusia di muka bumi ini. Kang Deddy Mulyadi memastikan bahwa adab manusia itu bukan kepada sesama dan Tuhan saja, namun termasuk di dalamnya kepada alam semesta. Di Jawa Barat, dengan bentangan alam yang indah dan luas, bagi Kang Deddy Mulyadi adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dirawat. Bahkan dengan kepemilikan tradisi yang mengandung nilai-nilai adiluhung, Kang Deddy Mulyadi merasa bersyukur ada dan lahir di tanah Pasundan. Bahkan dalam suatu pidato, saking indahnya Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi pernah berkata bahwa Jawa Barat dibuat saat Tuhan sedang tersenyum. Ini gambaran betapa Kang Deddy Mulyadi bangga dengan Jawa Barat, suatu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dengan kekayaan alam yang berlimpah, dengan potensi budaya dan pariwisata yang multikultural, dan segala macam aneka keunikan kehidupan dimiliki di tanah leluhur Pasundan ini. Kalau semua keindahan itu perlahan dikelola secara keliru, tanahnya dieksploitasi dan dirusak, lautnya dijamah secara ugal-ugalan, gunungnya dihancurkan oleh mesin-mesin kapitalisme, maka Jawa Barat akan menjadi kenangan dan berujung sekedar cerita. Bagi Kang Deddy Mulyadi, sepatutnya pemimpin memang memiliki keberanian, kecintaan, dan kepekaan. Peka untuk tidak membiarkan oknum-oknum merangsek alam dengan penuh keserakahan. Cinta bahwa semua makhluk dan hamparan bumi adalah amanah Allah yang harus dijaga. Dan berani melakukan perubahan dan mempertahankan kearifan yang menjadi spirit kehidupan manusia di alam semesta ini.